Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Dalam cerita atau Cinarita Caruban Nagari mengisahkan tentang pembangunan Masjid Agung Keraton Pakuwati pada masa kepemimpinan Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan pembangunan itu diketuai oleh Sunan Gunung Jati dan dalam pelaksanaannya diketuai oleh Sunan Kalijaga. Namun dalam pembangunan masjid ini ceritanya amat panjang ya teman-teman. Dari semua sejarah, dari semua masjid-masjid yang ada di Nusantara, masjid-masjid kuno atau masjid kuna yang ada di Nusantara, sejarah yang paling panjang dan berliku itu adalah Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dengan dari kejadian Satria Menjangan Wulung, yaitu Satria Sakti Mandraguna dari Cikeas Banten yang sedang membawa dendam terpendam kepada keluarga Caruban Nagari atau Cirebon, khususnya kepada Kanjeng Sinuhun Jati, bahwasannya Satria Menjangan Wulung adalah putra dari Pangeran Surya Negara, yaitu pembesar dari Keraton Pakuwati atau Keraton Cirebon itu sendiri ya teman-teman. Dan Pangeran Surya Negara memiliki istri Nyimas Ayu Pulunggani yang termasuknya adalah anak cucu Kanjeng Sinuhun Jati. Saat terjadi perubahan Masjid Sang Cipta Rasa mengambil kayu jati dari wilayah Indramayu, yaitu kayu jati nunggal milik Ki Arsitem Sumber, di mana Dewi Pulunggani yang sedang mengandung anak pertamanya, yaitu si Menjangan Wulung ini ya teman-teman, dengan suaminya Pangeran Surya Negara, menjadi sarana tumbal demit yang menghuni jati nunggal itu, yaitu Celeng, Tembalung, dan Teja Arum. Lanjut ke Majapahit Babat Cirebon, naskah yang saya baca ya teman-teman, yaitu Babat Caruban Nagari atau Cirebon Kanjeng Sinuhun. Kanjeng Sinuhun berpesan dalam bahasa Jawa, mengko yen besok kula mboten wenten ana mengko yen besok kula mboten wenten aja diterusaken kesunananku, sebab isun sunan penutup ning tanah Jawa. Dados setelah Kanjeng Sinuhun mangkat kersa Allah, diterusaken dengan julukan Pangeran atau Panembahan. Di kejadian awalnya yaitu kejadian Satria Menjangan Wulung yang disirnakan oleh azan pitu. Azan yang diperagakan oleh 7 orang. Dan yang azan itu bukan laki-laki tapi perempuan. Nah, kenapa sekarang yang azan itu laki-laki? Karena untuk mentradisikan atau ditapak tilas saja. Karena dulu yang menjadi korban kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Di antaranya adalah Nyimas Pakuwati, istri Sinuhun Jati Purba atau Sunan Gunung Jati itu sendiri. Dan seterusnya peristiwa itu terulang terjadi. Dan kisah berlanjut ya teman-teman. Setelah era Menjangan Wulung selesai, di zaman Panembahan Senopati ada teror baru yang disebut peristiwa Baruang Upas atau Beruang Racun. Yang peristiwa ini terdapat di zaman Gusti Panembahan Ratu, yaitu anak cucu cicitnya Kanjeng Sinuhun Jati Purba sendiri,
yang mempunyai umur 130 atau 140 tahun lebih. Harajane Cirebon Ratu Watak Aulia tansah sawengi wengi ing Masjid Sawarah, yang artinya pada saat itu Cirebon dipimpin oleh raja yang berwatak aulia, sehingga Cirebon setiap malam di masjid banyak suara-suara pujian. Ngatilawat mujia kerungu suarane puji kala semana, yang artinya tilawah dan terdengar banyak suara pujian waktu itu. Masjid Agung Nunggering urung ana emper mubeng keri kanan mua arep lan guri masih wates kutah, yang artinya pada saat itu Masjid Agung belum jadi, belum ada ember di kiri kanan, cuman ada depan dan belakang, masih batas kutah. Mawi pataka harja perungu lancing apa kaya dating pataking ing masjid, yang artinya dan ada sebuah memolo atau kubah perunggu dengan berbentuk lancip pada apa kaya zaman sekarang menolo kubah masjid. Ora kaya Yodeng perang saking Mataram, yang artinya tidak seperti hanya panglima perang dari Mataram. Nama Ki Gedeng Enis Napang atau Nabang Tigang Wangsa, Kinarsa Langlang Jagat Kanarsa, mamariksani para nalendra kang kabawang mat tawis, yang artinya yaitu bernama Ki Gedeng Enis. Setiap 3 tahun Ki Gedeng Enis itu melanglang jagat, tugasnya memeriksa para nalendra atau para sultan raja yang di bawah kekuasaan Mataram. Kudu ana pinariksa pilih ana Durga, kulilik nyalawadi pilih ana raja, bala raja kang nirwa waring purbaning mantawis manawi kala semana ika Ki Gedeng Enis. Ya, artinya semua itu harus diperiksa Ki Gedeng Enis. Barangkali ada durga atau bahaya, barangkali ada yang dirahasiakan, barangkali ada raja yang memboikot atau tidak setuju kepada kebijakan wewenang peraturan Mataram oleh Ki Gedeng Enis. Bruk apariksa ing Cirebon manggih harja sejroning puji masjid ing daluh kawawang dening teka beragama ing Cirebon ngundak-undaki, yang artinya ketika diperiksa oleh Ki Gedeng Enis bahwa di Cirebon sudah sejahtera dan di dalam masjid selalu melihat seksama zamane Panembahan Ratu ramai sekali setelah datangnya agama di Cirebon, ngundak-undaki atau lebih maju dari zamannya Kanjeng Sinuhun Jati. Apa semangkea jumeneng putu kutub maning nuruni Sunan Jati cacak suncoba ya tah ing mangsa wengi dening Gedeng Enis merinteng andalahena paruang ing luhur pataka masjid yen mengko tawa ya nyata putu maning, yang artinya apa zamannya cucu Kanjeng Sinuhun Jati jumeneng kutub atau wali lagi, sehingga orang pada ramai ke masjid menurun dari Sunan Gunung Jati. Ki Gedeng Enis mencoba mengetes ketika saat malam. Ki Gedeng Enis memerintahkan ditaruhlah baruang siluman di atas memuluk kubah masjid, dan kalau ditaruh baruang racun ini tawar atau tidak mempan, ya senyatanya sira iku wali maning putuhe Kanjeng Sinuhun Jati. Panakawan wustan langgana ing karsah kalayan lampah demit tanana uninga pada weruh kabeh, yang artinya
ketika Ki Gedeng Enis menaruh baruang racun di memulung kubah Masjid Agung Sancipta Rasa, Cirebon terus mengutus punakawan atau anak buah yang bernama tidak tega tapi apa daya harus menurut kepada majikannya dengan berjalan seperti siluman yang tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar. Duk andala beruang nyata abdi sami singa ngauba ing masjid panas atis dadia bubar tanana purung ngauba sirep kang sami muji Gedeng Enis nyana pandudu kudu beng hyuang Gedeng Enis wis lastri lampah kesa anjaja panagari, yang artinya dia menaruh baruang racun itu benar saja nyata para abdi semua itu singa ngauba orang sakti yang berani di dalam masjid hawanya menjadi panas dingin karena sudah ditaruh beruang racun tersebut. Jadi para jamaah masjid semua pada bubar, tidak ada yang mau ngaup atau masuk ke dalam masjid karena takut badannya meriang panas dingin. Satupun orang tidak ada yang memuji atau ngaji di dalam masjid. Ki Gedeng Enis ngomong, "Oh, tak coba ku beli bisa nangani berarti siraku dudu turunan nih wali kutub ihang." Ki Gedeng Enis ngomong seperti itu sambil ngeloyong berjalan pulang berkelana mengontrol negara wilayah lainnya. Ora kaya ing Cirebon sang saya masjidipun tan kenging dipun nyanyi ngegeni salat. Yang artinya setelah Ki Gedeng Enis meninggalkan Cirebon menjadi sengsara hingga masjidnya pun tidak bisa dipakai untuk sholat atau ibadah lagi. Jeng penembahan susah popoyan maring jeng nyai panggalang alang asri kunawehurip andalika nyi Tegal pangalang alang nedah lah iya iki gawene wong tua dumadak masih ana nini kare siji jeng panembahan si Nyai Amit mati, yang artinya Gusti Panembahan menjadi keder atau susah sehingga Gusti Panembahan Ratu menghadap kepada Kanjeng Nyai Pangalang-alang yaitu istrinya Ki Gedeng Alang-alang, perempuan yang panjang umurnya. Kemudian Nyi Gedeng Alang-alang berkata, "Lah, ya ini menjadi pekerjaan orang tua yang model begini mah. Untung saja saya masih ada. Nini tinggal satu-satunya. Dengan jeng penembahan si Nyai Gede. Alang-alang izin siap mati jiwa raga ngadepi baruang racun niku. Ya tak ing tare Nyai Pangalang-alang anjunjung maring masjid waya-waya asar kalih jeng penembahan dugi. Den waspada sami wus katinggalan mramongmong baruang manggih ana ing pataka ing masjid katingal." Yang artinya ketika Nyi Gedeng Alang-alang permisi dengan jeng penembahan, dia mendatangi masjid Sang Cipta Rasa waktu asar dengan jeng penembahan. Keduanya saling waspada dan susah kelihatannya si beruang itu meramong-mong atau kelihatan jelas ada di pataka kubah masjid. Sabda yang nini ujar isun ganapa lah ika si pancana endah si nyaya pilih wong wis tua ora owel yen mati. Artinya jadi kata yang nini kata saya juga apa itu sih namanya bencana. Biar nyai saja yang menangani. Biar nini mah sudah tua umurnya karena orang tua mah tidak takut gentar kalau mati. Aneda panembahan kang awas baik tumingal saking jabaning masjid aja melu ebang si nyai mengkoi mancing ning jero masjid, yang artinya masih perkataan nyai
Seterusnya penembahan yang melihat saja, yang waspada dari luar masjid saja. Jangan ikut menangani, biar Nyai saja semua jangan ikut-ikutan masuk ke dalam masjid. Jeng penembahan ngandika ia becik si Nyai manjing masjid arep adan manira kang ning Jawi kari. Ngawasaken baruang kang ana ning pataka mangkana. Enggal jeng Nyai si Nyai pangalang-alang tumera asuci, yang artinya asu suci, yang artinya jeng manembahan berkata, iya yang hati-hati Nyai, dan si Nyai masuk masjid mau mengumandangkan azan. Kamu yang di luar saja mengawasi baruang yang ada di pataka kubah masjid. Makanya Nyai pangalang-alang segera masuk dan bersuci terlebih dahulu. Banyu wulu hanyucekaken salira saking kadas sing jisim. Sampun sinampurna ingkang sesuci badan lunten lumebat tumuli ing sejeroning bangsal Masjid Agung Asuci. Bebersih kang nami tinja kliwat Nyai ingkang kari lungguh kang bebasan manuk mabur kang sarah. Kurungan nori kari ing tengah-tengah masjid dena ruci, yang artinya langsung bersuci air wudhu badan si Nyai dari hadas yang ada supaya sempurna badannya. Setelah bersuci, Nyai langsung sendirian masuk ke dalam masjid agung. Nyai bebersih kotoran yang masih tertinggal. Kata paribasa manuk mabur kangsara kurungan nori kari, artinya siloka burung terbang dengan kurungannya di tengah-tengah masjid seperti ganas atau suwung. Anyerokaken suaranipun adan asru amemelingi lir anggonjing jagat ambledag awiyat pawiyarsa ingkang menangi ingkang kaweran suarane jeng Nyai, yang artinya ketika Nyi Gedeng alang-alang masuk di tengah-tengah masjid Sang Cipta Rasa, ia mengeraskan suara azan sehingga suaranya sampai terdengar keluar seperti menggoncang jagat, membedah langit. Semua yang melihat, yang terdengar suaranya si Nyai. Para ngajeriti suara munclaking beruang kang teng pataka masjid mesata membar sumembur ing gagana muksa ilang ingkang mandi sirna sampurna waluya kadi uning, yang artinya bersamaan dengan suara jeritan azan maka terlemparlah beruang racun yang di atas petaka kubah masjid, terlempar tanpa arah menjebur di angkasa, maka musnahlah kekuatan racunnya itu. Kemudian semua pada sehat, semua pada pulih seperti sedia kala. Kacarita baruang ingkang sumerep pada manjing maring gua upas gua dalem yang tunggal bangsa karua mandi lamun wis lan kumpula maring saruaning mandi. Artinya setelah disirnakan racunnya, diceritakan beruang racun yang terpental semuanya pada masuk ke dalam gua upas atau gua dalam yang sama tunggal dengan bangsa racun mandi lainnya. Ora kaya Nyai Tegal pencalang alas bareng pesateng ing mandi upas mangambara amblesing Nyai Tegal maring bumi tengah masjid tanpa karana sampurna meredalis. Masjid tanpa karana serupa meredalis.
yang artinya ora kaya nyi gede alang-alang beberapa dengan melesatnya racun tersebut, maka nyi gede alang-alang juga ambles masuk ke dalam bumi di dalam eh, eh, masuk ke dalam bumi di tengah-tengah Masjid Agung tanpa bekas, sama dengan menghilang tanpa kelihat. Sirna sing alam dunya sampurna pindah maring kahanan latif, teges kang babasan ora mati kawelah salin nagara kang latif, jeung penembahan andalika andarining ningkapdi. Tumun sirnane Nyai pangalang-alang Nyai Dalem Pakungwati, dening Siwanodya Sira Tata Aulia, rumasuk badan rohani Araga Sukma karuruh istri lewih, yang artinya sirna dari alam dunia sudah pindah kepada jagat halus. Ada paribahasa babasan ora mati kawala salin nagara kang latif, yang artinya tidak meninggal sia-sia. Padahal Nyai tidak mati, tapi hanya pindah ke negara halus atau latif. Kata jeng penembahan, kebingungan dan kaget pada abdi. Tahu Nyai Ageng pengalang-alang sirna jeng penembahan menemui Nyai Dalem Pakungwati dengan wanita yang berperilaku aulia. Dia masuk ke dalam badan rohani dia Meraga Sukma, termasuk wanita yang tanpa tanding atau perempuan lebih. Begitulah kisah geger paruang racun di Kedaton Cirebon ya teman-teman. Emang waktu pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa itu amat-amat berliku-liku ya teman-teman. Ceritanya panjang dari era wali, yaitu Menjangan Wulung, putra dari Pangeran Surya Negara dan Dimas Pulunggani, dan berganti di zaman cucu cicit Sunan Gunung Jati, dicoba lagi dengan Ki Ageng Enis pembesar kerajaan Mataram yang mencoba orang Cirebon dengan peluh racun, beruang racun ya teman-teman. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam bercerita karena ngomong saya masih belibet ya teman-teman. Semoga nambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.